Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah Masjid Zatul Abr yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah kami menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan jauhi sifat bakhil. Amarahum bil bukhli fabakhilu wa amarahum bil qati'ah faqata'u wa amarahum bil fujuri fafajaru wa rawahul Imam Ahmad. Yang artinya, hati-hatilah kamu terhadap sifat bakhil, karena bakhil itu telah merusak orang-orang sebelum kalian. Mereka memutuskan silaturahmi, berbuat bakhil dan berbuat maksiat, semuanya disebabkan oleh penyakit bakhil ini. Hadis riwayat Imam Ahmad. Isikan dengan hadis: larangan untuk berbuat bakhil karena hal itu merupakan perbuatan tercela dan sangat tidak dianjurkan dalam Islam. Harta hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita dianjurkan untuk saling berbagi dan belas kasih terhadap sesama manusia, karena perbuatan bakhil atau kikir dapat memutuskan silaturahmi. Bakhil atau kikir adalah sifat tercela yang ditimbulkan dari rasa egoisme yang keterlaluan. Orang yang karakternya demikian mempunyai hati yang keras, tidak mempunyai rasa belas kasih dan tidak berperi kemanusiaan. Seseorang yang memiliki sifat bakhil ini tentulah dia sangat merugikan orang yang dekat dengannya. Untuk itu kita harus menjauhi dari perbuatan tercela ini. Sudah cukup jelas bahwa perbuatan bakhil dan kikir sangatlah tercela, dan barang siapa yang memiliki sifat ini maka dia akan dibenci oleh orang-orang yang ketika di dunia, dan kelak di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bakhil jauh dari Allah, jauh dari surga, dan jauh dari manusia. Hadis riwayat Tirmizi. Sifat bakhil atau kikir muncul diakibatkan kecintaan yang berlebih terhadap dunia. Tidak adanya keyakinan tentang kemuliaan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepantasnya bagi hamba-hamba yang taat kepada Allah dan Rasulnya untuk menjauhi sifat yang tercela ini, agar tidak menyesal kelak di kemudian hari. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, jadilah orang yang dermawan, tetapi jangan jadi pemboros. Jadilah orang yang hidup tak hemat, tetapi jangan jadi kikir. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan janganlah sekali-kali orang yang kikir dengan apa yang memberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Maka Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Ali Imran ayat yang ke-180. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Surat Al-Furqan ayat 67. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan mereka serta taatlah dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu, dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surat At-Taghabun ayat 119. Sebelum kita akhiri penyampaian hadis ini, alangkah baik kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukr kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Maha Besar, ya Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina, dan pengurus yayasan, pengurus Ponpes, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Darul Abror, dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas, berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang salih dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.